Prabowo dan Revolusi Besar Kepolisian Republik Indonesia dia berseragam coklat. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Tuhan sedang membuka lembaran besar sejarah bangsa ini. Apa yang selama ini tersembunyi di balik seragam, pangkat, dan lambang negara, kini satu persatu terbongkar. Kejahatan yang selama ini disembunyikan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia akhirnya muncul ke permukaan. Presiden Prabowo Subianto tahu betul bahwa untuk menyelamatkan negara, ia harus berani membongkar kekuasaan gelap yang sudah berubah menjadi jaringan mafia terbesar di dunia. Selama 2 dekade terakhir, sebagian oknum kepolisian bukan lagi menjadi pelindung rakyat, tetapi menjadi penguasa uang haram. Mereka menguasai jalur narkoba, judi online, pemerasan, tambang ilegal, prostitusi, bahkan bisnis perlindungan kejahatan. Uang kotor mengalir deras, membentuk kekuatan yang lebih besar dari hukum itu sendiri. Di balik gedung megah dan markas besar yang tampak gagah, tersimpan bunker uang, rekening gelap, dan jaringan internasional yang mengatur siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus dibungkam. Presiden Prabowo melihat semuanya dengan mata yang tajam. Karena itu, ia menyiapkan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia, bukan untuk memperbaiki lembaga ini, tetapi untuk menggantinya sepenuhnya. Polri akan dibubarkan secara bertahap dan diganti menjadi Kementerian Keamanan Republik Indonesia. Sebab penyakit yang sudah sampai ke tulang sumsum tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa, hanya bisa disembuhkan dengan pembedahan total. Inilah rencana detailnya. Densus Anti Teror 88 akan dipindahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Tindak pidana korupsi Polri Tipikor akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Reserse narkoba akan dikuasai Badan Narkotika Nasional (BNN). Korlantas Polri akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Reserse Cybercrime akan berada di bawah Badan Siber Republik Indonesia. Polair Polisi Air akan masuk ke Badan Keamanan Laut Bakamlah. Sementara itu, jabatan Kapolri akan dihapus. Penggantinya adalah Menteri Keamanan Republik Indonesia, yang akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Akademi Kepolisian akan berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Keamanan Republik Indonesia, yang fokus mendidik pelindung negara sejati, bukan pelindung kejahatan. Dalam reformasi besar ini, tidak ada ruang bagi mereka yang terlibat dalam mafia. Semua akan dihukum, ada yang akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ada pula yang akan dihukum mati. Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak akan pernah melenggang kangkung lagi, semua kejahatannya akan diadili. Sudah disiapkan di penjara khusus untuk penjahat kelas kakap. Bahkan bagi yang sudah melarikan diri ke luar negeri seperti Verdi Sambo dan istrinya, pelarian hanya sementara. Nanti bisa sepuas-puasnya reunian di penjara khusus penjahat kelas kakap. Tuhan sendiri akan mempertemukan mereka dengan keadilan yang tidak bisa dibeli, bahkan dengan uang miliaran sekalipun. Orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan, pangkat, dan seragam akan disingkap satu persatu. Proses ini, ia tidak sedang menghancurkan lembaga negara, tetapi sedang menyucikannya agar bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih, bukan oleh pencuri berseragam. Sendiri terlebih dahulu, sebelum berbicara tentang keadilan bagi dunia. Kepolisian yang baru harus lahir dari hati. Bangsa Indonesia akan melihat keajaiban besar, bukan karena kekuatan manusia.